Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di minggu kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak. Sekarang kalian siapkan bukunya dan sebelum kalian mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sabar. Minggu kemarin kita sudah sampai di jujur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sabar dan ikhlas. Ada yang tahu apa arti sabar? Ya, sabar adalah tabah dan sanggup menderita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Orang sabar tidak pernah mengeluh dan putus asa, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sabar juga merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sifat sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan saat beliau tengah mengerjakan sholat. Beliau sempat dilempari batu, dilempari kotoran binatang, bahkan dicemooh oleh orang-orang kafir. Namun Rasulullah tetap sabar dan tabah menghadapinya dengan hati yang bersih. Beliau tetap sabar menjalankan tugasnya, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. Dari contoh sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah maka anak-anak Yanda dapat meniru dan mencontoh bahkan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan dengan sabar dan sholat yang sulit dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus rajin sholat dan menjadi lebih sabar. Karena sabar dan sholat itu memang sungguh berat, tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, benar-benar ya. Kalau misalnya kalian benar-benar sabar, terus rajin sholatnya, maka insya Allah itu adalah penolongmu di akhirat kelak.
Nah, di sini Yanda akan memberitahu apa saja manfaat-manfaat yang akan didapat apabila kita bersabar. Yang pertama adalah akan dicukupkannya pahala. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan manfaat yang kedua adalah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, Ia menguji mereka. Siapa yang rela dengan ujian itu, Ia mendapat ridhonya. Siapa yang tidak rela dengan ujian itu, Ia mendapat kebenciannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan manfaat yang ketiga adalah akan memperoleh keberhasilan. Bahwa keberhasilan dan keuntungan bisa kita peroleh dengan kesabaran. Oleh karena itu, sabar adalah modal utama dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Nah, di sini kita harus menerapkan kesabaran dalam 3 hal berikut. Yang pertama, kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah. Contohnya, sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholawati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangannya. Dengan meninggalkan larangan-larangannya, berarti kita tidak terpengaruh oleh bujukan dan rayuan setan. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa.
innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis syair. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Musibah itu sangat bervariasi. Ada yang menimpa diri sendiri, ada yang menimpa keluarga, ada yang kekurangan atau kehilangan harta, dan musibah-musibah lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khayfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal syamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekarang kita akan membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tulus hati atau hati yang bersih. Ikhlas merupakan sifat terpuji terhadap diri sendiri. Sifat ikhlas harus muncul dari keinginan sendiri dan bukan atas perintah atau paksaan dari orang lain. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas akan terasa ringan, dan sebaliknya akan terasa berat jika dikerjakan dengan terpaksa. Ikhlas atau tidaknya melakukan sesuatu pekerjaan sangat tergantung kepada niatnya. Seperti melaksanakan ibadah, niatnya melaksanakannya menjadi penentu. Biasanya jika niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika niatnya jelek, maka hasilnya pun akan jelek pula. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhadhu min dunih awliya amana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata,
Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Untuk tugas kali ini yaitu kerjakan latihan halaman 9 nomor 1 sampai dengan 4 dan latihan halaman 10 nomor 1 dan 2 di buku tulis kalian. Kerjakan ya, semangat! Baiklah, cukup sekian pelajaran yang Yanda berikan, semoga tersampaikan dengan jelas. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada orang tua atau ke Yanda juga boleh. Dan Yanda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.